Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami serahkan kebaktian hari ini di dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau membuka hati kami, memberikan kesadaran, pengertian, sehingga kami dibawa masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Lebih mempunyai kelincahan iman. Lebih mempunyai pendalaman fondasi iman. Sehingga kami boleh lebih hidup memuliakan nama Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang hina ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan masuk ke dalam 2 pasal. Dan saya tidak membaca karena panjang sekali. Yaitu Samuel pasal ke-24 dan pasal ke-26. Membicarakan bagaimana Daud menghadapi musuh yang ingin membunuh dia. Saudara-saudara, kita telah bicara tentang Daud mengalahkan Goliat, memotong kepalanya, membawa pulang untuk berikan kepada Saul. Ini satu kemenangan yang menjadi kunci orang Israel tidak dibunuh oleh orang Filistin. Ini satu kemenangan yang bikin orang Israel tidak usah dikalahkan oleh musuh. Tetapi hal ini bukan saja tidak mendatangkan pujian dari Raja Saul. Ini menjadi satu kebencian yang Saul iri hati kepada dia. Di dalam generasi kedua, manusia diciptakan oleh Tuhan, dosa pembunuhan pertama kali jadi di dalam sejarah. Yaitu Kain mengiri hati kepada Habil. Dan dia bangkit memukul adiknya sampai adiknya meninggal dunia. Sesudah itu dia anggap tidak ada orang tahu. Dia anggap dia boleh bebas, damai setelah berbuat dosa. Tapi ada suara Tuhan tanya, Kain, Kain, apa yang kau tanya? Di manakah saudaraku? Apakah saya harus menjaga adikku? Apakah tugas saya harus menjaga adikku? Jangan pura-pura. Tuhan berkata, ada suara keluar dari bawah tanah, yaitu suara dari darah adikmu. Mengadu engkau ke telinga saya. Engkau akan saya usir keluar Taman Eden, dan engkau akan terlantar di seluruh dunia. Engkau tidak ada sejahtera seumur hidup. Saudara, satu lukisan yang besar sekali. Kain keluar dan berpuluh-puluh tahun berkeliaran di dunia ini. Anaknya, cucunya, buyutnya, semua dibawa. Waktu itu tidak ada roda. Waktu itu tidak ada kereta. Semua anak, cucu, buyut diangkat dengan tangan dari anak yang sehat sekali. Inilah bagaimana Kain diusir keluar. Saudara, sesudah itu manusia berada di dunia tidak ada pengharapan. Sampai menunggu Yesus datang ke dalam dunia. Memberikan pengharapan, memberikan keselamatan, membawa kita kembali kepada Tuhan. Saudara, dosa pertama di dalam pembunuhan mulai daripada dosa iri hati. Di mana iri hati, di situ ada kebencian. Di mana kebencian, di situ timbul pembunuhan. Hal ini terjadi setelah Kain yang paling nonjol di dalam riwayat Saul. Saul tidak berterima kasih kalau Filistin yang tidak gampang dikalahkan, kalau musuh yang tidak gampang dihancurkan telah selesai dibunuh oleh Daud. Dia mesti berterima kasih karena Daud telah selesaikan ketakutan daripada Saul. Daud telah menyingkirkan musuh yang paling menakutkan. Dia bukan saja tidak berterima kasih, dia benci
Dia iri karena orang berkata, Saul bunuh ribu-ribu, tetapi Daud bunuh laksa-laksa. Mulai hari itu dia ingin membunuh Daud karena Daud adalah orang yang mengancam status quo dia menjadi raja. Saudara-saudara, kita melihat begitu jahatnya dosa. Kalau dosa sudah merayap menangkap jiwa seseorang, dosa itu akan memakan jiwa yang lain karena kebencian timbul daripada iri hati. Saudara-saudara sekalian, lalu Tuhan berkata melalui Samuel bahwa aku akan membuang Saul. Aku sudah bangkitkan seorang yang berkenan di dalam hatiku menjadi raja mengganti Raja Saul. Saudara-saudara, saya sangat tertarik dengan kalimat, aku membangkitkan seorang muda yang berkenan di hatiku. What is the meaning that David is a man after God's mind? Don't think that is because he has a good behavior. He has good character. He has a good living. No. David adalah seorang yang banyak cacat celah. Daud pernah membunuh Uriah dan pernah mengambil istri Uriah menjadi istri dia sendiri. Sangat egois, dan hal ini menimbulkan kemarahan Tuhan yang besar. Sehingga David bukan orang baik. Kalau David bukan orang baik, kenapa David disebut sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan? Saya percaya David mengerti isi hati Tuhan lebih dari Abraham, lebih dari Musa, lebih dari Yosua, lebih dari orang-orang lain di seluruh perjanjian lama, bahkan di seluruh sejarah manusia. Karena dia paling mengerti orang yang dilahirkan oleh Allah Bapa, orang yang dipilih menjadi Mesias, orang yang menjadi juru selamat, pengantara dengan Allah di tengah-tengah Allah dan manusia, yaitu Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Itu sebab pengenalan Daud mengenai siapa Yesus Kristus telah menjadi pengaruh paling besar di dalam sejarah kekristenan sepanjang sejarah. Sehingga apa yang kita mengerti tentang Kristus bukan diturunkan dari Abraham, bukan diturunkan dari Musa, tapi kebanyakan butir tentang doktrin kristologi diturunkan hanya dari satu orang, yaitu Raja Daud. Daud berkata Yesus bukan dicipta, Yesus dilahirkan. Mulai dari pasal 2 Mazmur, dunia baru tahu Yesus anak Allah yang tunggal. You are my son, today I give birth to you. Saudara-saudara, engkaulah anakku yang lahirkan engkau pada hari ini. Sayalah bapamu. Sejak Mazmur pasal 2 ayat 7, baru manusia mengetahui Yesus anak Allah yang tunggal. Kita mempunyai kepercayaan kristologi yang begitu jelas, yang begitu teliti, yang begitu sejati, karena kita menurunkan iman dari Daud. Tuhan mengenai, Tuhan menyenangi, Tuhan berkenan kepada Daud, karena Daud bukan karena hidupnya baik, bukan karena karakternya suci, bukan karena hidupnya tidak bercacat celah, tapi karena dia mempunyai pengertian isi hati Tuhan, khususnya mengenai menurunkan anak yang tunggal menjadi Tuhan manusia, juru selamat satu-satunya yang menjadi berkat kita selama-lamanya. Saudara-saudara, sekarang saya mau tanya, apakah manusia diperkenan oleh Tuhan karena kelakuan? Paulus berkata, tidak. Jikalau melalui kelakuan,
tidak ada satu orang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita semua bercelah, kita semua berdosa, kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Itu sebab Alkitab berkata, Abraham percaya kepada Tuhan. Karena iman Abraham, maka dia dibenarkan. Ini akhirnya turun menjadi kepercayaan justified by faith yang disodorkan oleh Paulus seluruh kitab suci. Dan akhirnya diadopsi oleh Martin Luther pada tahun 1517 setelah Masehi. Dia mengadakan reformasi, mentegakkan kembali ajaran dibenarkan oleh iman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang seluruh gereja reform, bahkan seluruh Protestan di seluruh dunia percaya kita bukan dibenarkan oleh kelakuan kita. Kita dibenarkan oleh iman. Ini mulai dari sebata. Mulai dari Abraham percaya kepada Allah. Kalau melalui kelakuan kita semua tidak layak. Kita semua tidak patut diselamatkan. Tidak, kita harus dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena iman kepada Tuhan, sehingga Tuhan masih membuka tangan, menyambut kita kembali ke dalam kerajaan-Nya. Kita bersyukur kepada Tuhan. We are justified by our faith in Jesus Christ. Not depend on our behavior, not depend of our record living yang begitu jelek. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Alkitab ada dua orang ajarannya seperti bertentangan. Satu adalah Paulus, satu ada Yakobus. Di dalam Perjanjian Baru, Paulus berkata, dibenarkan oleh iman. Di dalam Yakobus, dibenarkan oleh kelakuan. Apakah dua rasul ini mempunyai pertentangan teologi sehingga mengacaukan gereja? Tidak. Karena yang dikatakan oleh Paulus, iman artinya berlainan dengan kalimat yang sama yang dipakai oleh Yakobus. Apa itu iman? Karena kalimat yang dipakai kelakuan, yang dipakai oleh Paulus, berbeda artinya dengan kelakuan yang dikatakan oleh Yakobus. Karena arti dibenarkan di dalam teologi Paulus berbeda dengan arti dibenarkan yang disebut di dalam buku Yakobus. Sehingga sama-sama bicara iman, lain Paulus, lain Yakobus. Yang disebut kelakuan, lain Paulus, lain Yakobus. Yang disebut dibenarkan, lain Paulus, lain Yakobus. Sekarang saya menguraikan ketiga hal ini. Apakah artinya dibenarkan oleh iman? Daripada Paulus berarti hanya bersandarkan kepada percaya kepada Yesus Kristus, baru kita bisa diselamatkan. Tetapi Yakobus mengatakan, kalau engkau percayanya hanya mengaku-naku, tapi tidak sungguh-sungguh menerima Tuhan, itu percaya palsu. Jadi iman di dalam Paulus, iman yang sungguh-sungguh menerima, sungguh-sungguh mengaku, sungguh-sungguh bersandar kepada Kristus, baru engkau bisa selamatkan. Tetapi di Yakobus, iman tidak cukup. Iman di dalam Yakobus ada pengakuan kognitif, pengakuan secara lahiriah, tapi imannya tidak bersandar kepada Tuhan. Jangan mempersamakan istilah yang sama, istilah yang disebut oleh Paulus beda artinya dengan istilah yang disebut di Yakobus. Kedua, di dalam Paulus dibenarkan oleh iman, berarti Tuhan menerima imanmu. Tetapi Yakobus mengatakan dibenarkan oleh kelakuan, berarti iman pengakuan kognitif dah cukup, kecuali iman yang hidup
menjadi satu realisasi di dalam keluakan yang real. Sehingga iman kalau tidak ada kelakuan itu mati adanya. Dari kalimat Yakobus ini, faith without deeds is dead. Kalau engkau beriman, engkau tidak ada kelakuan, engkau rohaninya mati. Itu iman yang palsu. Itu iman yang hanya di permukaan. Itu iman yang tidak sungguh-sungguh. Itu sebab kelakuan di dalam Paulus adalah kelakuan yang harus didasarkan iman. Dan kelakuan yang minta Tuhan selamatkan kita, itu tidak mungkin. Tetapi di dalam Yakobus, iman bukan kepada Tuhan saja, harus menjadi kelakuan yang real, yang dibuktikan engkau beriman sejati. Maka orang melihat engkau mempunyai kelakuan yang sejati, membuktikan engkau mempunyai iman yang sungguh-sungguh, maka engkau diterima oleh Tuhan. Jadi justified by faith bagi Paulus dibenarkan oleh Tuhan. Justified by deeds itu dibenarkan oleh manusia. Jadi kalau Allah melihat engkau beriman kepada Dia, tapi manusia tidak melihat engkau berkelakuan yang sungguh-sungguh, tetap engkau tidak mungkin menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Paulus tidak melawan Yakobus. Yakobus tidak kontradiksi dengan Paulus. Karena mereka melihat dari pandang sudut dari Tuhan Allah atau dari manusia. Dan istilah dibenarkan juga berbeda. Tuhan membenarkan berarti keselamatan diberikan kepada engkau. Tapi manusia benarkan berarti mereka menerima kesaksian hidup yang engkau nyatakan melalui perbuatan yang sejati. Saudara-saudara, dengan demikian, jikalau kita mengatakan Allah menerima kita, bukan karena kelakuan, diterapkan ke dalam Daud. Daud tidak bisa dibenarkan oleh Tuhan kalau tidak ada iman. Tapi Daud diterima oleh Tuhan karena dia mengerti isi hati Tuhan. Kita membereskan semua perbedaan doktrin dari ajaran kitab satu dengan ajaran kitab lain yang konotasinya berbeda. Kita mengharmoniskan ajaran dari Paulus dengan ajaran dari Yakobus supaya kita tidak menyeleweng. Puji Tuhan. Paulus mengatakan iman menjadi dasar. Benar. Yakobus mengatakan iman menjadi dasar. Juga benar. Di dalam Paulus berdasar diterima oleh Tuhan. Di dalam Yakobus iman menjadi dasar supaya mempunyai kelakuan yang boleh mentaklukkan manusia percaya kita sungguh-sungguh beriman. Puji Tuhan, sesudah ini beres baru kita kembali ke dalam ajaran dari kitab suci mengenai Daud mengapa diterima oleh Tuhan. Tuhan bukan karena kelakuan yang baik. Daud diterima oleh Tuhan menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang mengikuti isi hati Tuhan. Karena dia mengerti apa yang menjadi dasar wahyu Allah untuk manusia, yaitu mengwahyukan Kristus sebagai anak Allah yang tunggal, sebagai juru selamat satu-satunya, sebagai pengantara di tengah Allah dan manusia yang tidak diganti, tidak bisa disaingi oleh orang lain. Tuhan Yesus anak Allah yang dilahirkan di dalam sejarah yang pertama mengenal kalimat ini bukan Abraham. Yang mengenal Yesus anak Allah yang tunggal pertama kali dalam sejarah bukan Musa. Abraham menjadi bapa semua orang beriman. Musa menjadi orang pertama yang menurunkan Taurat, tapi mereka tidak
pernah mengajak kita, tak pernah membimbing kita masuk ke dalam percaya doktrin kristologi yang paling penting. Itu hanya Daud. Mari kita betul-betul mengenal, karena inilah minggu ketiga saya bicara mengenai Daud dan kristologi. Kita bersyukur kepada Tuhan, di dalam gereja ini kita pernah membuat speak dengan membicarakan kristologi 7 kali. 1 kali 6 jam. Pakai 40 jam lebih membicarakan Kristus itu siapa. Inilah gereja yang teliti doktrin, yang mempentingkan doktrin, sehingga kepercayaan kita jangan menyeleweng. Kepercayaan kita jangan kurang, jangan tidak sempurna. Kita mau semua orang Kristen di dalam gereja Reform Injili mempunyai pengajaran yang sempurna, sehingga boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Saya sebagai pendeta Anda, saya sebagai pendiri Reform Injili, saya sangat teliti memperhatikan hidup kita berdoktrin kepada Tuhan. Saudara-saudara, siapa yang mengajar kita Yesus adalah anak Allah yang dilahirkan, yang tunggal, tidak ada bandingnya? Daud tidak mengatakan Yesus dicipta. Daud mengatakan Yesus dilahirkan karena Allah memberikan proklamasi, "You are my son. Today I give birth to you." Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 7, Yesus dilahirkan. Sedangkan di dalam seluruh dunia, orang yang mengerti ada manusia yang tidak diciptakan, ada sesuatu yang bukan melalui ciptaan Tuhan. Di dalam sejarah manusia, di Tiongkok hanya 1 orang, di Barat hanya 1 orang. Yang di Tiongkok Lao Tzu, yang di Barat Yohanes. Tetapi Lao Tzu tidak mengatakan firman dilahirkan tapi menjadi manusia. Sedangkan Yohanes mengatakan firman menjadi daging. Ini adalah doktrin yang paling utuh, paling sempurna. No compare, no substitution. Hanya Yesus Kristus, firman menjadi daging. Ini dimengerti hanya oleh 1 orang, Yohanes. Tetapi sebelum Yohanes membicarakan firman menjadi daging, di dalam Alkitab 1000 tahun sebelum Yohanes ditulis, maka Daud sudah mengatakan Yesus dilahirkan oleh Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau tidak ada Daud, iman kristologi kita akan kacau balau. Kalau tidak ada Daud, tidak ada orang Kristen yang mewarisi doktrin kristologi yang begitu jelas. Kita percaya dia dilahirkan melalui Roh Kudus, menaungi akan Maria. Melalui perawan Maria, tidak sentuh oleh laki-laki, melahirkan bayi yang tidak berdosa, yang suci itu. Jikalau bukan Daud, kita tidak tahu ini. Jikalau bukan Daud, kita tidak tahu Yesus akhirnya tidak berdosa dan dijual 30 keping perak. Jikalau tidak Daud, kita tidak tahu Yesus akan dipaku di atas kayu salib. Di tengah-tengah kanan, kiri, 2 perampok. Saudara-saudara, semua ini sudah dikatakan oleh Daud sebelum 1000 tahun Yesus muncul di dunia. Ini adalah pengertian kristologi. Karena begitu Tuhan mencintai Daud, dan Tuhan mengkaruniakan pengwahyuan kepada dia, sehingga dia membicarakan nubuat tentang kristologi yang tidak ada bandingnya. Di antara semua nabi, tidak ada yang melampaui Daud. Di antara semua nubuat, tidak ada yang lebih lengkap dari Daud. Dia membicarakan Yesus dilahirkan.
Dia membicarakan Yesus dijual 30 keping perak. Dia bicarakan Yesus dipaku di tengah-tengah dua perampok. Dia mengatakan Yesus mati di atas kayu salib. Dan tidak ada Daud, kita juga tidak tahu. Yesus pernah berteriak, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum Yesus lahir. Oleh siapa? Hanya oleh Daud. Kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau tidak Daud, kita pun tidak tahu Yesus akan bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yang mengatakan begitu jelas, yang mengatakan begitu teliti, begitu akurat, begitu benar. Hanya satu orang, yaitu Daud. Siapakah Daud saya tidak ngerti. Saya cuma tahu dia sangat mencintai Tuhan. Dia sangat mengerti isi hati Tuhan. Mengerti kristologi. Demikian jitu. Puji Tuhan. Yesus masuk ke dalam neraka. Dan dia tidak rusak badannya. Itu pun Daud yang kasih tahu. Dia tidak dilempar. Berada terus menerus di dalam akhirat. Itu pun Daud yang masih tahu. Dia bangkit duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Hanya Daud yang memberitahu kepada gereja sepanjang sejarah. Yesus berkenan di hati Tuhan. Saya mau tanya. Setelah hal mengenai kristologi, apalagi yang Daud disebut berkenan di mata Tuhan, karena dia juga mempunyai karakter dari aspek penuh cinta kasih dari Tuhan. Tidak membalas dendam. Ini keindahan yang sangat dipuji oleh Yesus Kristus. Karena setelah Daud 1000 tahun, Yesus baru dilahirkan. Waktu Yesus dilahirkan 1000 tahun setelah Daud adalah musuh. Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran tentang cinta yang begitu agung boleh kita lihat di dalam riwayat Daud. Boleh. Dari mana kita mengetahui Daud mempunyai cinta kasih yang begitu besar terhadap musuh sampai tidak membalas dendam, tidak membunuh, malahan berdoa untuk yang menganiaya dia. Kita lihat dari 2 pasal. 1 Samuel pertama pasal ke-24. Kedua Samuel pertama pasal ke-26. Di dalam 2 pasal ini 2 kali Daud menyatakan cinta kasih yang seperti Kristus. Cinta kasih yang tidak membalas dendam. Cinta kasih yang tidak mengutarakan kebencian kepada musuhnya. Dari mana kita tahu? Karena Daud dibenci oleh Saul. Dan Saul karena iri hati, menimbulkan kebencian. Dan akhirnya mengakibatkan tindakan pembunuhan untuk mau menghabisi, memusnahkan akan Daud. Sehingga Alkitab mengatakan 2 hal. Karena Saul meninggalkan Tuhan, akibatnya dari Tuhan turunlah roh jahat yang menguasai Saul. Sehingga Saul tidak mungkin mencintai orang lain. Usaha membunuh Daud. Saya berkhotbah di sini 3 macam caranya Saul mau membunuh Daud. Pertama, Saul menombak supaya Daud mati. Dia melepaskan tombaknya supaya menembus tubuhnya, bikin dia mati di tembok. Waktu Daud lagi main kecapi dan mengusir setan dia. Di dalam sejarah hanya 1 kali orang main musik bisa mengusir setan. Alkitab mengatakan hanya 1 kali. Alkitab menyatat
Hanya satu orang mengusir setan waktu dia main musik. Musik di Kristen penting sekali. Musik di Alkitab penting sekali. Karena Alkitab mencatat waktu Daud main musik, setan keluar daripada tubuhnya, daripada Saul. Engkau tidak perhatikan musik. Anak-anakmu kalau dari kecil belajar musik, otaknya pasti lebih lincah, jiwanya pasti lebih hidup, dan sekolahnya pasti lebih baik. Anak-anak kecil dari usia masih umur 5-6 dikasih pelajaran musik, seumur hidup menjadi orang IQ yang tinggi. Salah satu orang IQ paling tinggi di dunia namanya Albert Einstein. Siapa yang tahu di sini? Albert Einstein selain baik di dalam fisika, baik di dalam ilmiah, Albert Einstein adalah seorang violinis yang main biola dan bukan musikus yang paling besar, tapi dia sangat memperhatikan musik. Begitu banyak orang main musik, otaknya lincah sekali, IQ-nya tinggi sekali, dan musik bisa melepaskan engkau dari gangguan iblis. Saudara-saudara sekalian, Daud pada waktu main musik, Saul mengalami mujizat, setan keluar dari dia. Tetapi saudara-saudara, waktu Saul dirasuk oleh setan, kebencian itu timbul, sehingga dia ambil tombak untuk membunuh Daud. Saat itu Daud mengelesi, dan tombak itu tidak kena badannya, kena tembok. Daud melarikan diri. Saudara-saudara, orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan, orang yang tidak mengingat jasa orang lain, adalah Saul yang mau bunuh Daud. Cara pertama, bunuh sendiri. Cara kedua lebih pintar, pakai musuh membunuh Daud. Taruh Daud di depan, seperti Daud taruh Uria di depan, supaya musuh boleh membunuh Daud. Tapi Tuhan tetap mencintai Daud. Tuhan memelihara Daud. Tuhan menjaga Daud, tidak mengizinkan Daud dibunuh oleh Saul. Sehingga itu Saul pikir, kalau Daud dah mati-mati, saya pakai cara ketiga. Cara ketiga membunuh Daud adalah caranya pura-pura berkata, saya mau memberikan anak perempuanku menjadi istrimu. Oh, Daud pikir, saya siapa? Saya orang miskin dari keluarga Isai yang berada di kota kecil namanya Bethlehem. Bolehkah saya menjadi menantu seorang raja? Kalau saya mendapatkan istri, saya di dalam negara akan mempunyai kedudukan tinggi sekali, menantu raja. Siapa tahu pada waktu hari nikah, Daud maju ke depan melihat istrinya sudah menikah sama orang lain. Dia kecewa, dia sedih, dia nangis. Tetapi Saul tidak peduli. Karena Saul tidak mempunyai hati sungguh-sungguh memberikan anak perempuannya kepada Daud. Namun pada waktu itu, di tengah-tengah waktu Daud kecewa sekali, ada orang datang melapor kepada Daud, meskipun anak paling besar dari Raja Daud sudah dikasihkan orang lain, engkau tidak dapat nyonya, tapi saya tahu adiknya perempuan itu sekarang mengasihi engkau. Mika mengasihi engkau, engkau tidak usah kecewa. Akhirnya Saul mengatakan, jikalau anakku yang besar Mira sudah dikasihkan orang lain, saya dengar adiknya cinta Daud, saya berikan kesempatan supaya Daud boleh menjadi menantuku. Lalu dia panggil Daud. Saya sekali lagi memberikan kesempatan, engkau boleh menikah dengan anak perempuan aku yang kedua, yang cantik dan yang mencintai engkau. Daud bilang, oke,
kalau ini kesempatan yang baru, saya boleh menikah dengan anak perempuan raja, saya rela. Tetapi Saul berkata, saya memberikan syarat, kalau engkau sungguh-sungguh mau menikah dengan anak perempuanku yang kedua, engkau harus berani membunuh seorang Filistin. Sesudah bunuh mereka, engkau ambil kulit alat kelamin mereka, datang kepada saya hitung, membuktikan engkau sungguh-sungguh sudah bunuh 100, saya kasih anak saya jadi istrimu. Itu kelihatan memberi anak sebagai cinta kepada Daud, tapi hatinya rusak karena dia pakai cara biar Daud mati di dalam 100 orang Filistin. Salah satu mengalahkan Daud, Daud mati. Dia tidak ada ancaman bisa lepas dari kedudukan status quo menjadi rasa Israel. Saudara-saudara, maka setelah Daud mendapatkan syarat itu, dia pergi berperang membunuh 100 laki-laki orang Palestina. Dan waktu itu mereka menang, Daud menang mereka. Alat kelamin mereka dikumpulkan 100. Alkitab mengatakan Daud bukan saja membunuh 100, dia membunuh 200. Daud memotong alat kelamin 200 laki-laki, bawa kulitnya datang kepada Saul. Baru Saul memberikan anak perempuan yang kedua menjadi istri Daud. Ini cara ketiga membunuh. Selain itu, apakah Saul sudah lega? Tidak. Saul sudah mencintai Daud sebagai menantunya? Tidak. Dia tetap ingat Daud akan menjadi ancaman dia, karena Daud akan menjadi raja Israel, sehingga dia tidak ada ketentraman, kebebasan, dan tidak ada hak menjadi raja. Itu sebab dia terus pikir bagaimana boleh membunuh Daud. Caranya adalah dia kumpulkan 3.000 orang mencari Daud di mana. Temukan dia, bawa dia kepada saya akan membunuh dia dengan tangan sendiri. Dia sudah lupa Daud sudah menikah dengan anak perempuannya yang kedua. Dia sudah lupa Daud itu menantu dia. Dia cuma ingat Daud itu saingan, Daud itu ancaman dia, karena Daud dipilih menjadi raja mengganti dia. 3.000 orang dikumpulkan, pergi ke mana-mana cari Daud. Dan 3.000 tentara yang mempunyai senjata tajam, mempunyai kuasa militer, mencari Daud. Ini menjadi mara bahaya yang paling besar untuk mengancam kesejahteraan dan mengancam hidupnya Daud. Saudara-saudara, Daud lari dari sini, lari ke sana, dikejar-kejar oleh 3.000 orang yang mengejar, yang mencari, yang mau mengambil nyawa dari Daud. Suatu hari Daud lari ke satu padang belantara, ketemu satu lubang. Lubang itu gua di dalam pegunungan. Daud masuk ke dalam, gelap sekali. Dari luar orang tidak melihat, orang tidak sadar kalau Daud ada di dalam. Inilah tempat penyembunyian yang paling aman. Daud ada di dalam. Saul keliling di luar, jalan di sini di sana. Sampai di tempat gua itu, Alkitab mencatat 1 Samuel pasal 24. Saul kebelet, dia perut sakit. Waktu di situ dilihat tidak ada rumah, tidak ada WC, tidak ada kakus. Dia lihat kanan, lihat kiri. Dia langsung pilih di depannya gua itu. Gua itu lubang gunung, di dalamnya Daud. Sekarang Saul datang ke situ, jongkok, melebarkan pakaiannya. Lalu mungkin musim dingin, mungkin dia sangat gemetar. Dan sekarang kebelet,
Dia mau membereskan perut sakitnya. Saul senang bukan di istana, bukan di rumah, bukan di WC yang sah, di gua depan. Saul orang yang tinggi, kepala lebih besar dari orang lain. Daud di dalam melihat, kenapa gua menjadi gelap? Karena ada bayang-bayang orang tinggi di depan. Lagi apa dia? Dilihat, dia tahu ini orang jongkok. Daud diam-diam di dalam, melihat di tengah-tengah lubang gua itu ada bayang-bayang orang gede sedang jongkok. Saat itu teman Daud mengatakan, nah ini membuktikan Tuhan mencintai engkau. Tuhan menaruh musuhmu di bawah tanganmu. Engkau boleh membunuh dia. Karena dia tidak mungkin mempunyai kekuatan lari. Dia kalau engkau sekarang bunuh dia, tusuk dia dari belakang, langsung dia mati. Daud, inilah tandanya Tuhan mencintai kamu. Tuhan membawa musuh di bawah kamu. Ini kesempatan engkau boleh membalas dendam orang jahat yang mau ambil nyawamu, bunuh dia. Daud pikir betul juga ya. Dia mau bunuh saya tidak jadi. Sekarang Tuhan suruh dia jongkok di situ, memberi kesempatan saya menusuk dia. Ini kesempatan saya membunuh dia. Kalau saya sekali bunuh dia, dia mati. Orang-orang dia pasti lari karena takut sama saya. Kalau Saul mati, orang-orang Saul semua bencar. Daud akan dijadikan raja. Karena memang Tuhan sudah tetapkan dia dari raja. Maka waktu dia diberi nasihat, bunuh dia. Saya mau tanya, reaksi bagaimana? Seharusnya Daud menjawab, kalau engkau, kalau saya, mungkin engkau ambil kesempatan membunuh musuhmu, membalas dendam, mensingkirkan bahaya, dan engkau mendapatkan hari depan yang lancar. Tetapi bukan demikian. Daud seorang yang takut Tuhan. Meskipun Daud banyak kelemahan, tapi hal ini Daud sangat sesuai dengan cinta kasih Yesus Kristus yang mendoakan musuh, yang mencintai orang yang menganiaya dia. Daud jalan pelan-pelan dari belakang gua yang gelap itu, tetapi hati-hati. Kalau dia meleset, menendang satu batu, gelintir, langsung Saul melihat ada belakang, ada orang melihat, langsung suruh orang bunuh Daud. Maka Daud begitu teliti jalan di dalam gua itu, tidak ada suara, tidak ada sedikit tanda, tidak ada gejala dia sedang mendekati Saul. Bagaimana bisa terjadi begitu tersembunyi dan begitu rahasia, tidak memberitahu kalau dia sedang mendekati Saul? Saya percaya pemeliharaan dari Tuhan Allah. Waktu dia dekat, dia sudah sampai di pinggirnya Saul. Saul tetap tidak sadar. Dia sudah pegang pakaiannya Saul. Saul tetap tidak insyaf. Waktu Daud sampai di pinggir, Saul mengambil pakaian dia, tarik pucuknya. Dia pakai pedang potong sebagian daripada kain yang dipakai oleh Saul itu. Sudah potong, Saul tetap tidak tahu. Sama sekali tidak sadar. Saul bawa pakaian bagian itu, kembali mundur ke belakang. Saul tetap tidak sadar. Selesai dia bereskan perut yang sakit, sudah selesai. Dia berdiri, tetap jalan menuju ke tempat lain. Tinggalkan dua itu. Sudah jalan kira-kira agak jauh, baru Daud keluar dari gua sampai di depan berteriak,
Saul, Saul, rajaku, lihatlah siapa di belakangmu. Saul kaget karena Saul mengerti ini suara Daud. Tidak ada orang suara seperti ini. Inilah Daud yang saya kenal, yang membunuh Goliat, yang saya tahu suaranya karena saya sangat dekat dengan dia. Waktu Saul menoleh ke belakang, lihat Daud satu tangan pegang pedang, satu tangan pegang bagian pakaian yang dipotong. Dia berkata, Saul, Saul, rajaku, tuanku, engkau datang mencari siapa? Engkau mencari seekor anjing yang mati kah? Engkau mencari satu insek yang tidak layak dibunuh kah? Saya mau tanya, saya berbuat salah apa? Sehingga engkau panggil 3.000 orang datang mengejar aku, mencari aku, supaya menemukan aku, supaya boleh membunuh aku. Tolong tanya, saya salah apa? Mengapa rajaku begitu menggebu-gebu, begitu ambil waktu mencari dan membunuh saya? Tolong tanya, saya salah apa? Waktu Saul menoleh ke belakang, melihat Daud sedang berteriak-teriak dan menanya pertanyaan itu, Tuhan menggerakkan hati dia. Hati nuraninya lumer. Dia sedih. Dia sadar dosanya dia. Oh anakku Daud, aku tahu engkau adalah Daud. Aku dengar suaramu, suara Daud. Aku menyesal. Aku mencari engkau. Aku mengejar engkau. Aku suruh orang mengepung engkau karena aku mau bunuh engkau. Maafkan, saya bersalah. Seperti dia bertobat, seperti dia mengaku dosa. Aku bersalah. Aku telah berdosa untuk mau membunuh engkau. Daud, ampunilah saya. Saya sadar saya salah. Karena aku berada di tanganmu, sehingga engkau bisa potong bajuku. Dengan tanganmu pegang sebagian baju. Saya tahu kalau kamu pakai pedang bukan potong baju, tusuk ke dalam jantungku. Saya sudah mati tadi. Saya hari ini tidak mati karena cintamu, karena sayangmu masih menghargai saya, masih memperduli hidup saya. Engkau tidak membunuh saya. Saya berterima kasih Daud. Saya menyayangi kamu anakku. Saya tidak membunuh engkau. Saya akan suruh orang saya pergi semua, biar engkau bebas. Saul sedih. Saul menyesal. Saul mengaku dosa. Dan Saul pada waktu itu seperti bertobat. Apakah sungguh? Tidak tahu. Karena 2 pasal sesudah ini, pasal 26, dia sekali lagi mau membunuh Daud. Kadang-kadang kita terlalu gampang mendengar orang menyesal. Saya ingat Tuhan tidak gampang marah. Tuhan penuh kasihan. Tapi Alkitab berkata di Roma pasal 2, panjang sabaran Tuhan, jangan kau hina. Jangan kau main-main dengan pengampunan yang Tuhan berikan. Karena panjang sabar Tuhan adalah memimpin engkau kepada pertobatan. Bukan diperalat oleh orang berdosa menghina-hina anugerah Tuhan. Saudara-saudara, orang yang berdosa tidak bertobat sungguh-sungguh, jangan sembarangan mengampuni. Jangan kira Allah boleh dipermainkan. Dan kira anugerah Tuhan boleh dipermainkan.
dan engkau terus kecimpung di dalam dosa. Ada batasnya kesabaran Tuhan. Ada batasnya pemerintah mempunyai kesempatan memberikan toleransi kepada engkau. Saudara-saudara, Tuhan membela, menyelamatkan Daud, dan sementara Saul seperti bertobat, tetapi palsu. Dia bukan sungguh-sungguh mau melepaskan Daud supaya tidak dibunuh. Dia hanya tunggu kesempatan lain. Daud anakku, maafkan aku. Aku telah bersalah. Aku ingin membunuh engkau. Tapi engkau mencintai aku. Engkau mengampuni aku. Tuhan berkata, ampunilah musuhmu. Kasihilah seterumu. Doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, tetapi waktu Tuhan ada batasan. Kesabaran Tuhan ada batasan. Pengampunan Tuhan bukan selama-lamanya membiarkan dosa merajalela. Jangan main-main. Hari ini cuma bicara sampai di sini. Minggu depan saya bicarakan kedua kali yang mau lagi membunuh Daud. Bagaimana caranya si Raja Saul benci kepada dia. Tapi dia tetap mengampuni Saul. Kiranya cerita Alkitab begitu indah. Yang begitu baik. Begitu menggerakkan hati kita. Kita mengerti isi hati Tuhan. Daud adalah seorang yang hidup sesuai dengan hati Tuhan. A man who live after my mind. A man live after my heart. Tuhan mengetahui Daud orang yang benar, yang mengetahui itu. Mari kita belajar bagaimana menghadapi musuh. Kalau musuh membenci kita, jangan membenci kembali. Kalau orang mau membunuh engkau, jangan bunuh kembali. Tahilah musuhmu. Doakanlah bagi mereka yang mau membunuh engkau, yang menganiaya engkau. Kiranya kita menjadi orang Kristen yang beres, yang hidup sesuai hati Tuhan, menjadi orang yang mencintai Tuhan. Mari kita berdoa. Kita hari ini khotbah di sini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, berilah kekuatan kepada kami. Robalah hidup kami. Ampunilah segala dosa kami. Ajarkanlah kami menjadi orang mencintai musuh. Menjadi orang yang mengampuni dosa orang lain. Menjadi orang yang tidak dipenuhi oleh dendam, kebencian. Tapi orang yang selalu berbuat seperti Yesus Kristus. Mencintai musuhnya. Dengar doa kami Tuhan. Berkati kami masing-masing. Jadikan kami orang Kristen yang berkenan di mata Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terimalah doa kami semua. Amin.